when you're outside in my mind. 'Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. 'Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Allahumma nawir qalbina binuril hidayatika kama nawarta samawati wal ard abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah ya. Karena sekarang kita ketemu di musim penghujan ya. Jadi kalau musim penghujan ini banyak penyakit yang datang. Maka tolong jaga kesehatan, jaga stamina badan, ya. Kurangi begadang malam, ya. Nah, jadi diatur waktunya. Kapan waktu belajar, kapan waktu istirahat, ya. Nah, untuk menjaga agar kita tetap sehat. Selanjutnya, ini Ibu tengok di belakang ada sampah ini. Tadi piket nggak anak-anak? Tadi piket nggak tadi pagi? Piket. Siapa yang piket? Ya, jadi pagi tolong petugas piketnya memang betul-betul dikondisikan dan diperiksa lokalnya ya. Iya, baik. Ada sedikit kata motivasi yang perlu kamu ingat untuk penyemangat kamu belajar ya. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, kamu tidak akan mendapatkannya. Dan jika kamu tidak bertanya, jawabannya tidak. Ya, artinya jika kamu tidak kejar cita-cita ya, tidak kamu kerjakan, kamu tidak akan mendapatkan impian kamu. Dan jika kamu tidak bertanya tentang ilmu pengetahuan, maka jawabannya tidak. Dalam arti kamu tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Ibu mau mengatakan kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Belia. Iya, Belia. Terus? Melani. Melani, kenapa hari ini Belia? Sakit. Iya, sakit ya. Nah, itu saya itu sampaikan tadi, tolong dijaga stamina ya, dijaga waktu kita, kapan bermain, kapan istirahat ya nak ya. Iya. Materi kita pada hari ini beriman kepada hari akhir.
Materi ibu kemarin apa? Ada yang ingat? Toleransi. Coba ibu tanya siapa yang masih ingat apa itu toleransi? Silakan, siapa yang bisa? Iya, Devi. Menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan, bagus. Nah, ya. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi yang masih ingat? Ya, Jimmy. Apa tuh Jimmy? Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Ya bagus. Lebih lengkap ya. Jadi tadi Devi sudah betul dan lebih dilengkapi sama Jimmy. Nah, bagus ya. Berarti kalian sebelum memasuki materi selanjutnya selalu dibuka. Nah, ulangannya tolong ya. Materi sebelumnya tolong selalu dibuka lagi, diingat lagi. Ya. Ya. Sedang menyampaikan KD dan tujuan kita pada hari ini ya. Jadi KD-nya atau kompetensi dasarnya yaitu memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Yang kedua, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menunjukkan perilaku mawas diri dan sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Jadi tujuan kita hari ini pembelajarannya setelah itu sampaikan ya, peserta didik bisa mengimplementasikan atau menerapkan mawas diri masing-masing. Materi-materi pokok kita pada hari ini yang pertama pengertian iman kepada hari akhir, yang kedua pembagian kiamat, ya, yang ketiga tanda-tanda kiamat, dan yang keempat adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk materi beriman kepada hari akhir, untuk melihat sampai di mana kamu mengetahui apa itu beriman pada hari akhir, silakan kita melakukan retest ya dengan memakai quiz. Udah ibu bagikan linknya ya, udah ibu bagikan linknya. Silakan keluarkan HP-nya semuanya ya. Keluarkan HP-nya. Ada linknya, udah ibu udah ibu kirim ya. Ya, udah ibu kirim linknya. Silakan semuanya keluarkan HP-nya, diisi ya.
ya. Silakan dicari ya. Tugasnya nanti ya. Nanti setelah kita selesai pembelajaran. Nah, selanjutnya materi yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Iya. Anak-anak sekalian, satu semester ya di SMP ini tetap ada kita membahas mengenai iman. Coba kamu sebutkan semester 1 kelas 7 iman kepada, materinya iman kepada iman kepada rukun iman pertama, iman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu materi kita pada kelas 7 semester 1. Kelas 7 semester 2 materi kita beriman kepada malaikat. Ya, yang keras suaranya nak, yang semangat ya. Menandakan kamu sehat ya. Jadi kalau jiwa kita sehat, hati kita sehat, kita juga belajarnya semangat. Materi yang ketiga di semester 1 beriman kepada hari akhir. Sudah 4 kali ya kamu belajar tentang beriman ya. Jadi ada berapa unsur-unsur iman ya? Karena sebelum kita tahu beriman kepada hari akhir itu apa, nah, kita harus tahu apa itu iman dulu ya. Apa itu iman? Percaya. Jadi ada unsur-unsur iman. Kalau tidak salah ada berapa unsur iman anak-anak? Nah, berapa Eva? Iya, ada 3. Yang pertama, silakan siapa yang bisa. Yang pertama, unsur pertama. Coba acung. Silakan. Nah. Yang pertama, iya Siva. Diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan, betul. Yang kedua, siapa lagi? Silakan. Ada 3 unsur tadi ya, yang tadi Siva jawab diucapkan dengan lisan. Yang kedua, Dilakukan dengan perbuatan. boleh ya, dilakukan dengan perbuatan. Satu lagi yang belum. Nah, iya Siti, diyakini dengan hati. Seseorang dikatakan sudah beriman apabila kita sudah yakin dan percaya. Ya, lalu kita ucapkan dengan lisan, lalu baru kita melakukan dengan perbuatan. Seperti apa dengan perbuatan itu? Melakukan dengan perbuatan seperti apa kira-kira penerapannya atau implementasinya dari beriman itu dilakukan dengan perbuatan seperti apa coba? Ada yang tahu seperti apa itu dilakukan dengan perbuatan? Iya, menjalankan sholat 5 waktu, betul, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Puasa Ramadan. Apa lagi? Banyak ya, banyak cara atau ibadah yang kita lakukan. Termasuk ke dalamnya bertoleransi, ya, antar agama maupun sesama agama. Ya, baik. Tadi pengertian baru pengertian iman ya. Selanjutnya pengertian beriman kepada hari akhir ya. Pengertian beriman kepada hari akhir, coba setelah kamu nengok video tadi, kira-kira apa itu pengertian beriman kepada hari akhir? Silakan. Setelah menengok video tadi, ada yang tahu apa pengertian beriman kepada hari akhir? Nampak tadi videonya seperti apa ya? Ya. Ada yang tahu? Beriman kepada hari akhir adalah kita percaya. Ridho tahu apa itu pengertian beriman kepada hari akhir? Sudah tahu? Belum? Silakan dengarkan ibu jelaskan ya.
pasti akan datang, ya. Yang tidak tahu kapan waktunya, karena kiamat itu adalah rahasia Allah. Sebagai manusia kita harus seyakin-yakinnya percaya. Selanjutnya masuk kepada pembagian hari akhir, hari kiamat, ya. Ya, kiamat itu terbagi dua. Yang pertama kiamat sugro atau sama dengan kiamat kecil, ya. Kiamat sugro ini kiamat yang datang kepada individu atau kelompok tertentu. Contohnya, coba contohnya kiamat sugro itu seperti apa? Contohnya kiamat yang datang kepada individu atau kelompok tertentu. Contoh kiamatnya apa sugro itu seperti apa? Iya, meninggalnya seseorang atau individu adalah termasuk kepada kiamat sugro. Ibu tanya, kalau dari video tadi itu gambaran kiamat apa? Siapa yang tahu? Kiamat sugro. Iya, nampaknya nih dari hasil pretest tadi anak-anak memang sudah membaca di rumah, ya. Memang bagus, sangat bagus, ya. Ya, Ibu beri A+ untuk hari ini untuk semuanya. Selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat besar, ya. Kiamat yang datang untuk seluruh isi alam tanpa terkecuali, ya. Baik manusia, baik hewan, apapun yang ada di alam ini semuanya akan hancur. Itulah kiamat kubro. Iya. Mari kita tengok tanda-tanda kiamat, ya. Tengok tanda-tanda kiamat. Yang pertama tanda-tanda kiamat sugro. Silahkan yang pertama apa, Rido? Tanda-tanda kiamat sugro yang pertama apa? Kemungkaran terus merajalela. Iya, bagus, ya. Tapi tolong kalau kita fokus mendengarkan, pasti kamu tahu, ya. Yang pertama kemungkaran terus merajalela. Boleh dicontohkan, siapa yang bisa mencontohkan seperti apa gambaran kemungkaran terus merajalela? Nah, coba. Ada yang tahu? Kemungkaran terus merajalela, ya. Sekarang banyak sekali kejadian-kejadian, ya. Contohnya, ya. Ya, pelajar merokok, betul. Termasuk salah satu gambaran, ya, bahwa siswa tidak lagi memiliki teladan yang bagus, tidak lagi mempunyai rasa malu untuk melakukan hal yang tidak bagus. Yang kedua, kemungkaran, contohnya terjadinya pembunuhan. Kalau zaman dulu kita dengar pembunuhan itu hanya tahu di acting, di film, ya. Kalau sekarang sudah setiap hari kita tengok di media, ya, di televisi, terus ada pembunuhan. Yang selanjutnya contohnya korupsi. Korupsi juga termasuk salah satu kemungkaran yang sudah merajalela. Kenapa? Karena tipisnya iman seseorang, maka terjadilah korupsi. Nah, terus yang kedua, perzinahan telah terjadi di mana-mana. Ya, tidak menjadi hal yang tabu. Ya, contohnya apa? Contohnya sekarang banyak orang membuka lokalisasi. Lokalisasi perzinahan disiapkan, ya. Jadi sama seperti ini contohnya. Silakan bapak-bapak
Ya, silakan bapak-bapak berzina ke tempat saya. Seperti itu. Karena kita menyiapkan lokalisasi. Itulah tanda-tanda kiamat. Iya, manusia tidak punya malu lagi, ya. Tidak ada imannya lagi. Nah, yang ketiga, jika budak melahirkan tuannya. Ini nih budak melahirkan tuannya ini kalian ya, siswanya anak-anak ya. Biasakan hormati orang tua kita, ya. Ya, hormati guru kita. Berkata yang sopan. Contohnya, budak melahirkan tuannya itu anaknya mengatur orang tuanya. Nah, itu budak melahirkan tuannya ya. Siti, ya. Tanda-tanda kiamat kubro salah satunya apa Siti? Iya, matahari terbit dari barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Ya. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan tanda-tanda kiamat kubro belum ada, ya, belum ada. Karena kalau ada berarti udah kita kiamat ya. Makanya tanda-tanda kiamat kubro belum ada. Tetapi akan datang pada waktunya. Kita tidak tahu kapan waktunya akan datang. Jadi bulan depan, ya. Iya. Jadi seminggu lagi atau jadi besok pagi. Makanya setiap pagi kamu tengok dari mana matahari terbit. Ya. Kalau sampai besok ada nampak oleh kamu matahari terbit dari barat, tunggulah, saatnya berarti kiamat. Ya, makanya untuk kita menunggu, sama-sama menunggu kiamat ya. Kiamat kubro ataupun kiamat sugro yang akan datang kepada kita, biasakan. Atau yang sebelumnya mungkin dengan bahasa yang kasar sama orang tua, mulai hari ini ya, jangan sampai kamu membentak atau berkata kasar ya. Yang tadinya kita tidak pernah sholat, mulai hari ini kita laksanakan sholat. Ini ibu tanya, ini hari Jumat nih. Hari Jumat hari ini ya. Tadi pagi ikut yasinan semua enggak? Ikut yasinan semua? Ikut. Ya bagus. Berinfak enggak tadi pagi? Berinfak semua? Iya, bagus. Berarti kamu salah satu sudah mengimplementasikan, sudah menerapkan, sudah bermawas diri, ya. Belajar bersedekah. Selanjutnya kita akan kerja kelompok, ya. Kelompok sudah ibu atur, ya. Ada beberapa dalil, ya. Ada beberapa dalil tentang hari kiamat, yaitu pertama surah Al-Infitar, surah Al-Hajj dan surah Al-Qasas. Ada 3 surah yang akan kita bahas hari ini untuk kerja kelompok, ya. Yang pertama kelompok 1 surah Al-Infitar, ya. Ini 1 berarti Ridho ketuanya. Ridho yang akan mengkoordinir teman-temannya, ya. Kelompok 2 surah Al-Hajj. Ya, ini Devi si Mimi ketuanya. Silakan koordinir teman-temannya untuk berdiskusi, ya. Kelompok 3 surah Al-Qasas, ya. Siti Mardia ketuanya untuk mengkoordinir teman-temannya. Silakan dimulai bekerja kelompok. Silakan, boleh kamu keluarkan HP Android-nya untuk mencari di situ sumber-sumber ayatnya, tafsir ayatnya, ya. Silakan buka buku, boleh buka HP Android-nya yang membawa Al-Quran tafsir, silakan dibuka. Dan
silakan ke depan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Pada ayat ini Allah melarang Nabi Muhammad menyembah sembahan lain selain Allah, karena tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Sebagaimana firman-Nya, Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Allah itu kekal abadi sekalipun semua makhluk yang ada sudah mati dan binasa. Firman Allah, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Dan sabda Nabi Muhammad SAW ungkapkan paling benar yang diucapkan penyair adalah yang diucapkan oleh Nabi, yaitu ketahuilah setiap sesuatu selain dari Allah akan binasa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Allah lah yang mempunyai kerajaan dan berbuat sekehendaknya. Dialah yang menentukan segala sesuatu yang akan berlaku kepada semua makhluk. Kepadanya lah akan dikembalikan semuanya dan dibalas menurut amal perbuatannya masing-masing. Kalau ia beramal baik, taat dan patuh kepada perintah Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, kalau ia berbuat maksiat dan bergelimang dosa, akan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Barang siapa taat kepadaku, maka ia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, maka sungguh ia telah enggan. Riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Silakan kelompok yang lain, kelompok 1 dan 2, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Melihat dari tanda-tanda kiamat kubra, salah satunya adalah kemungkaran merajalela. Kita lihat di lingkungan sekolah, kita sudah mulai banyak anak-anak membawa rokok ke sekolah. Bahkan ada salah satu siswa ketahuan membawa pil dalam kapasitas banyak. Bagaimana caranya mengatasi hal tersebut? Baiklah, permisi Bu, apa boleh kami diskusi itu? Boleh, udah silakan. Teman-teman sekalian, pernahkah kamu melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Mereka yang menanam jagung, sagu, tentu berharap akan memanen jagung dan sagu. Begitu juga manusia, jika kita menanam kebajikan, maka kita akan memanen hasil dari kebajikan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, kita harus menjauhkan semua larangannya dan selalu mendekatkan diri dengan cara selalu melaksanakan kewajiban, seperti melaksanakan salat 5 waktu, salat sunnah, dan kewajiban lainnya. Menjauhkan diri dari pergaulan yang bebas untuk tidak mengikuti kelompok-kelompok anak-anak yang suka merokok, meminum pil, dan sejenisnya. Di sekolah harus selalu mengikuti pelajaran keagamaan seperti pembiasaan salat duha dan lainnya. Begitulah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Kelompok yang lain ada teman berikutnya. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini, ya. Yang pertama, apa itu beriman kepada hari akhir? Coba anak-anak masih ingat yang dijelaskan tadi? Apa itu beriman kepada hari akhir? Percaya bahwa dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Iya, percaya sepenuh hati bahwa dunia dan isinya akan hancur pada saat datangnya hari kiamat. Yang terakhir, coba yang tahu hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, coba nomor satu apa? Silakan ngacung. Ya, Jimmy. Ya, apa hikmah beriman kepada hari akhir? Coba. Menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. Iya, bagus. Menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. Yang kedua siapa ngacung? Silakan. Ayah Ridho. Mendorong manusia berperilaku baik dan menjaga perilaku buruk. Iya, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Yang ketiga, yang terakhir, iya Devi. Mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Iya, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Dalam arti kita semua umat Islam, apalagi kita sebagai seorang pelajar harus selalu mawas diri, harus selalu menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik, harus menjauhkan dari pergaulan bebas. Jadi sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Ibu akan memberi kalian pretest ya. Jadi proses ya. Proses ini untuk mengukur sampai di mana kamu memahami materi hari ini ya. Silakan linknya sudah Ibu bagikan tadi, link proses ya. Silakan. Sudah Ibu bagikan di di-share di grup kelas kita link prosesnya. Kalau yang tidak tahu atau nggak masuk di grup, silakan tengok linknya di depan di layar. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Waktu 5 menit ya. Udah siap anak? Iya. Kalau Ibu tengok dari hasil pretest yang tadi waktu pretestnya siapa tadi yang paling tinggi? Elvidian. Kalau hari ini post test nampaknya yang paling tinggi Aulia ya. Nah, jadi Aulia berarti sebelum Ibu tutup, untuk tugas kalian di rumah silahkan cari gambar atau video tentang kiamat sugro ya, tentang kiamat sugro. Silakan keseluruhannya tanpa terkecuali ya. Ini bukan untuk kelompok tetapi tugas individu untuk pekerjaan rumah, mencari video atau gambar kiamat sugro ya. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan karena waktu terbatas. Yang terakhir pesan Ibu, selalu jaga kesehatan, selalu jaga diri, kurangi aktivitas di luar rumah, kurangi bermain agar kita tetap stamina terjaga untuk